soal Pak Jokowi ini juga banyak ya, Anda punya data soal itu tadi ya, termasuk Pak Kasmujo ya, Anda lengkap, saya lihat Anda punya lengkap sampai tahun kapan dia masuk UGM-nya dan angkat dengan siapa saja dosen waktu jadi asisten dosen, Anda punya semua itu ya? Iya, saya menelusuri dan semua ini karena sebenarnya saya sebagai orang akademik tentu tergugah juga dengan apa yang terjadi di tanah air begitu. Ya. Walaupun secara langsung sebenarnya tidak ada urusan saya, tapi toh saya bermula dari sana sebagai orang akademik dan saya merasa ini juga semacam apa itu tugas saya juga memberi saran atau menambahkan informasi terserah mau diapakan nanti di tanah air begitu. Ya, curiosity sebagai seorang akademisi gitu ya. Dan Anda beruntung datanya lengkap dan bisa diakses oleh publik ya, data itu semua ya. Oh, semua bisa diakses ya. Oh, nggak perlu ngumpet kayak Pak Lismon gitu ya, kemudian nggak perlu kayak gitu ya. Tidak, ya. Dan juga tidak akan ditanya ini untuk apa dan segala macam ya. Oke. Sekarang mari kita share apa saja temuan Anda ini soal ijazahnya, seputar kontroversi ijazahnya Pak Jokowi itu. Ya, jadi sekali lagi terima kasih Mas Her untuk acara kita ini. Sebenarnya saya ingin berbicara secara umum dan apa namanya sharing informasi lah begitu mengenai hal-hal yang terkait dengan polemik ijazah Pak Jokowi ini. Jadi pertama nanti saya akan bicara soal apakah Jokowi mengapa dia tidak mau memperlihatkan ijazahnya itu dan dalam pandangan saya bagaimana gitu. Barangkali itu saya kemukakan dulu. Jadi kalau menurut saya kalau seorang seperti Mas Her atau saya itu ditanya orang tentang keaslian ijazah saya, dipertanyakanlah begitu. Sebenarnya itu urusan saya. Saya sebagai seorang yang belajar ya, tentu sangat malu itu saya melibatkan institusi tempat saya diberi pengetahuan, tempat saya dibesarkan secara intelektual, dalam konteks ini tentu UGM, untuk melibatkannya begitu. Jadi saya sebagai seorang mantan mahasiswa alma mater begitu, alumni maksud saya, itu saya malu ya. Saya perlihatkan saja ijazah saya. Jadi ini sebenarnya satu ini dalam pandangan saya ya. Tadi kan juga nyinggung bahwa ijazahnya Pak Hatta yang dari Leiden juga dipajang di sana malahan gitu. Dipajang ya begitu. Ya, jadi alangkah dari segi kemanusiaan tidak baiknya kita sudah diberi pelajaran, sudah dibesarkan, sudah menjadi insinyur oleh sebuah universitas yang memberikan kita bekal intelektual terus kita libatkan sehingga dia mengalami problem seperti sekarang ya. Itu pertama ya. Nah, itu pandangan saya ya. Yang kedua itu soal pernyataan Pak Jokowi bahwa ijazahnya hilang begitu kan? Saya dengar begitu ya. Atau persisnya bagaimana? Enggak sebenarnya. Pak Jokowi masih menyimpan ijazahnya. Itu kan sempat muncul itu yang menyebutkan orang lain, bukan Pak Jokowi. Itu jadi Pak Jokowi sendiri, Pak Jokowi nyimpan, beliau kan mengaku menyimpan itu dan ditunjukkan kepada wartawan dan juga ditunjukkan kepada polisi kan pengakuan Pak Jokowi itu. Iya. Jadi ini tambahan-tambahan yang dari yang lain begitu ya, barangkali. Saya kira itu hilang karena kemungkinan hilang itu saya pernah mengalami di sini dengan satu student saya dari Indonesia karena dikirim lewat pos sehingga tidak sampai begitu. Nah, kami akhirnya menerbitkan satu penjelasan dan mengganti tapi bukan ijazahnya. Bukan ijazahnya kan itu nomor registernya sudah ada kan ya. Jadi kalau dalam konteks Pak Jokowi saya kira tidak akan hilang kan karena beliau kan tinggal di Solo dan kuliah di Jogja kan menghadiri kan jadi langsung diberikan waktu itu kalau benar ya ke tangannya gitu. Tidak mungkin hilang dalam simpanannya sendiri. Itu bukan urusan UGM tuh kalau hilang dalam simpanannya sendiri gitu. Nah, ya begitu. Nah, yang berikutnya ada soal Insinyur Kasmujo yang mengaku sebagai pembimbing skripsi Pak Jokowi ini. Mungkin ada slide yang saya kirimkan, barangkali itu bisa Pak Kasmujo ini kan mula-mula beliau berkata sebagai pembimbing, tapi saya dengar belakangan bisa dirubah lagi begitu kan? Pak Jokowi yang mengklaim beliau sebagai pembimbingnya dalam sebuah reuni. Begitu ya. Nah, saya menemukan data di Leiden bahwa sebenarnya Pak Kasmujo pada tahun 1976 itu sudah menjadi dosen tetap di Fakultas Kehutanan UGM ya pada tahun 1976 ya. Dan itu dalam slide yang saya berikan ini bisa kita lihat ya, bisa lihat. Ini pangkatnya apa titelnya masih BSc ya di sini ya. Iya, BSc ya. Tampaknya pada masa itu di Fakultas Kehutanan UGM itu mungkin ada sarjana muda begitu, sehingga BSc kebanyakan BSc, tapi sudah ada yang insinyur beberapa orang. Nah, Pak Kasmujo itu tercatat pada tahun 1976 diangkat menjadi dosen tetap. Nah, belakangan saya dengar beliau itu mengatakan waktu itu masih asisten gitu. Ini menurut saya ini perlu dipertanyakan mengapa Pak Kasmujo itu terkesan berubah-ubah begitu.
Ada aja, cuman saya doang yang ketawa di depan termul. Oke. Tadi saya pas masuk ngedenger ada Bareskrim itu wajib menunjukkan data yang di forensiknya. Waduh, ini saya bilang wajib dari mana gitu loh. Saya ngulik-ngulik loh, berapa kali sih forensik ini, lembaga forensik Polri ini mengadakan forensik ya kepada data atau apa. Tapi nggak pernah mereka merealisasi forensiknya. Bahkan di kasus Jessica Wongso, kopi sianida pun nggak pernah merilis hasil forensiknya. Gelasnya aja yang disita, gelas Jessica itu nggak ditunjukkan loh sama forensik. CCTV ada nggak ditunjukkan juga gitu loh. Ya karena mereka memang merilis hasilnya ya hasilnya dengan sampel-sampel yang disebutkan gitu. Beda Bang Hos tadi menyebut ya narkoba ditunjukkan, pembunuhan, pemerkosaan juga ditunjukkan kolornya. Ya itu kan pengungkapan suatu kasus yang menangkap tersangka gitu loh. Penetapan tersangka. Ya memang harus ditunjukkan bukti ya karena kan harus ada 2 alat bukti yang ditunjukkan. Ini bukan rilis penetapan tersangka, tapi rilis terhadap barang bukti yang dianalisa secara forensik benar atau salah gitu loh. Apakah gimananya gitu disebutin gitu. Jadi jangan berkata wajib ya, karena tidak wajib. Nggak ada keharusan juga harus ditunjukkan gitu loh. Saya sepakat sama Kak Mujo tadi. Bahwa ini akan dibongkar ya di pengadilan jika memang keterangan bara forensik ini nanti akan diperlukan. Sebentar abang, sebentar abang, aku izin keluar sebentar. Ini kan saya yakin di dalam ini senior semuanya ya, nggak ada saling bantah-bantahan ya. Aku nggak mau nanti karena satu orang tadi udah kena PL ya. Jangan sampai kena PL lagi nanti. Hostnya rungkat nanti. Saling nanggapi aja, jangan ada bantah-bantahan ya bang ya. Aku tinggal keluar sebentar ya. Bahaya host kalau kamu tinggal ini aku. Yang penting aku ini enggak. Yang penting Bang Yuas sama ini Bang paling Japra. beli rokok batangan ini Bang Japra, beli rokok batangan ini. Makanya profesional ini. Aku orang kaya. Orang ada Japra sama orang ada Japra sama Yuas kok ditinggal. Ya udahlah, terlalu berbahaya ini kan kapan giliran saya kan mau ditinggal ini kan kebangetan ini. Sebentar. Makanya Bang Yuas top up, kasih hostnya gift dong biar hostnya bisa beli rokok satu. Enggak. Ya udah. Kalau kau mau beli rokok, bentar Bang Yuas. Turun aja dulu. Kalau mau beli rokok, turun aja dulu. Nanti baru Turun aja dulu kau. Lu ungkatin aja dulu. Nanti enggak usah ungkatin, enggak apa-apa kan bisa nanti gini, maksudnya kan bisa saling menanggapi gitu. Ya udahlah satu-satu. Ya udah. Kan di dalam kan senior semuanya. Enggak sebentarnya ke warung ini aja. Udah Bang Yuas kau top up Bang, kau kasih hostnya jangan lama-lama ini cepat. Berbahaya ini. Biar hostnya bisa beli rokok sebungkus. Silakan. Kalau koin kan rugi lah host. Ya udah nggak apa-apa. Tap aja. Biar bisa ini. Apa sih yang nggak buat hostnya? Bisa ini. Uang dari dulu ya. Kapan ngomongnya? Giliran saya kapan ngomongnya? Uang dari Mulyono. Nomor rekening kirim Yuas. Bang Yuas kirim nomor rekening. Iya. Jadi saya kapan ngomongnya? Ya kasih Bang Lintang dulu. Abis ini nanti baru mau Yuas. Abis ini udah selesai Bang Lintang ini bernarasi. Nanti dibantah nanti oleh Bang Yuas ya. Oke. Lupa saya dah. Giliran lagi. Lanjut saya udah selesai. Lupa saya mau ngomong apa. Ya udah. Lupa. Biar saya aja yang ngomong. Yang di bawah tahan dulu ya Bang-abang ya. Nanti os naikin ya. Sabar ya. Oke, aku tinggal sebentar ya Bang-abang. Nanti abis ini Bang Yuas ya. Tapi nanggapinya satu-satu. Aku tinggal sebentar ya. Udah pergi aja ribet amat. Udah pergi aja, nggak usah berisik. Pergi aja. Biar saya yang ngomong. Oke, giliran saya ya. Oke, silakan Bang Yuas. Iya, saya berikan waktu ke Bang Yuas. Mentang-mentang kau dosen pembimbing, sok-sokan juga kau di sini ya. Oke, siap. Saya nggak bakalan potong-potong. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Anda dan saya jaga biar Japra nggak ngomong. Ayo, Bang Yuas silakan ngomong. Ya, tapi diam. Enggak, saya sudah diam dari tadi. Saya akan mute. Silakan berbicara, silakan bernarasi. Oke. Iya. Aduh. Iya, gimana mau ngomong saya kalau dia masih juga ngoceh? Biawak.
kau itu pakai kesempatan aku ngomong pula kau. Jadu, jangan ngajak ngobrol lagi. Kalau ngomong aja. Malah gini kan malah ribut. Udah tenang, udah. Iya makanya. Udah nggak apa-apa. Udah ngomong langsung poin aja. Ya udah langsung ngomong aja. Iya. Ngomong aja Bang Yuas. Udah itu dosen saya. Dosen saya itu. Lintang ini kok suaranya mirip kayak Shinchan ya. Kalau disebut nama pasti nyaut, makanya jangan sebut nama, narasi saja langsung. Udah narasi aja langsung. Aduh, macam mana nih? Ya, udah aja. Tuh kan yang mau beli rokok aja nggak jadi, malah ikut ngomong. Yang mau beli rokok aja nggak jadi gara-gara kau ngoceh terus Bang Yuas. Bang Awan, udah. Siapa yang ngoceh? Kamu yang ngoceh kok saya yang kena sih? Tuh kan nyebut kamu lagi akhirnya jadi kepancing ngomong, tinggal narasi aja. Narasi aja, narasi nanti siapa menanggapi. Udah Bang Yuas ngomong. Lanjut ya. Aku jaga si Kasmujo ini. Oh, udah Bang Yuas ngomong lah. Aduh, jadi begini ya kawan-kawan ya. Sebenarnya simpel ya. Ini katakanlah saya ini tinggal di Amazon lah ya, di hutan belantara Amazon. Sangat simpel sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang tentang pembuktian ya. Kalau perkara itu kalau saya sih orang awam, orang tinggal di hutan belantara ya, hutan Amazon ya, pembuktian itu tidak bisa dong kalau menurut saya sepihak. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Bagaimana caranya untuk ada perbandingan? Kalau memang itu sepihak, ini sulit kita untuk mencernanya akal sehat kita. Ya mungkin kalau bahasa hukum kita nggak tahu lah ya. Namanya kita berbicara ini, saya ini adalah sebagai masyarakat awam, masyarakat yang tidak mengerti hukum. Tapi secara logika akal, ya otomatis harusnya kalau memang itu identik ya, identik asli apa yang dibilang oleh Kasmojo tadi, identik asli persamaan dengan yang dicontohkan ataupun yang disamakan itu identik. Harusnya boleh dong orang independen untuk mengecek juga. Bagaimana caranya kita mau membuktikan kebenaran itu kalau tidak orang independen juga yang mengecek. Coba secara logika, saya orang awam, mungkin saya tidak mengerti hukum ya. Katakanlah Kasmijo Lintang yang paham hukum, tapi saya secara pribadi mengatakan ini agak sulit untuk dicerna untuk otak saya. Contoh seperti ini, diam dulu Kasmojo, jangan mic kau tutup dulu, ya. Nah, barusan mau katanya mengajukan pertanyaan, ya udah jangan bertanya. Bukan pertanyaan, saya tadi mengatakan mungkin dalam segi hukum Kasmojo ataupun Lintang yang lebih memahami, tapi saya orang awam, orang yang tinggal di hutan Amazon, ya, mencernanya secara logika akal saya sulit, otak saya menerimanya. Begitu maksud saya Kasmojo. Secara logika seperti gini ya. Katakanlah saya megang rokok nih misalnya. Rokok Sampurna Mil. Nah, sedangkan saya ada perbandingan ya, rokok ini juga isinya juga Sampurna Mil tapi bungkusnya kelas mil. Nah, terus saya mengatakan bahwa ini isinya Sampurna Mil loh. Tapi jelas-jelas di bungkus luarnya itu adalah kelas mil. Nah, untuk menguji dalamnya apakah itu betul Sampurna Mil yang dibilang identik itu atau bukan, itu harus orang yang betul-betul independen yang mengeceknya. Itu secara logika akal saya ya. Mohon maaf kalau saya salah. Namanya saya tinggal di hutan Amazon ya. Saya tidak mengerti secara hukum. Tapi secara logika akal saya ya seperti itu. Bagaimana kita mengatakan barang itu asli atau palsu kalau cuma sepihak? Begitu. Bagaimana caranya? Tapi kalau kita diberi kesempatan, ya independen yang ikut juga mengecek, kecuali independen juga mengecek mengatakan bahwa itu betul-betul asli. Ya sudah clear di sini. Jangan lagi kita membahas masalah tentang ijazah. Capek kita nih membahas ijazah. Saya aja sampai jalan kaki loh. Di hutan Amazon tuh keliling-keliling, saya muter-muter kepala saya. Ya, di hutan Amazon itu. Kasihan amat ini ya Allah. Iya Bang Japra. Tanggapi, bentar Bang Japra. Tanggapi dulu, tanggapi nggak? Jangan kau suka maling waktu orang Kasmojo. Aku Anda bertanya, itu adalah dosen tanggapi pembimbing.
Enggak, aku Anda tanya. dosen pembimbing, jangan dulu, nanti saya akan serahkan untuk tanggapannya. Tapi sabar dulu, berilah kesempatan anak desa, anak tinggal di hutan belantara Amazon ini untuk berbicara. Kami juga punya hak untuk berbicara di masalah tentang ini. Nah, secara logika, ya, bagaimana? Oke, ini sekarang pertanyaan saya, ya. Bagaimana barang itu dikatakan betul-betul itu rokok Sampurna Mil? Ini kita plesetkan sedikit ya. Kalau itu tidak diuji, jangan-jangan tembakonya itu adalah tembakonya rokok Menara. Dia memang bungkusnya Sampurna Mil, tapi tembakonya tembakau Menara. Bagaimana ini cara mengujinya? Kecuali kalau menurut saya, yang mengujinya itu adalah orang yang betul ahli di bidangnya, ya ahli rokok, supaya itu betul-betul clear mengatakan bahwa rokok ini adalah